Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mufa Hayati dengan NIM 3330 Saya mahasiswa semester 3 dari Program Studi Tetris Matematika Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pemusatan data, kaidah penjumlahan serta peluang. Selamat menyaksikan. Rata-rata, median, dan modus. Nah, yang pertama tuh kita akan bahas tentang rata-rata. Rata-rata pada data kelompok. Dengan contoh, tentukan median dari rata-rata tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita sudah mengetahui bahwasanya nilai yang kita miliki itu 40-49 dengan frekuensi 4, 50-59 dengan frekuensi 6, 60-69 frekuensinya 10, 70-79 dengan frekuensi 4, 80-89 dengan frekuensi 4, 90-99 dengan frekuensi 2. Nah, sedangkan untuk rumus median yaitu X bar ini lambang dari rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI. Nah, FI ini tuh frekuensi dari soal kita tadi, sedangkan untuk XI nilai rata-rata dari nilai tadi per jumlah dari sigma FI itu jumlah dari keseluruhan frekuensi kita, dimana 4 ditambah 6 10 ditambah 10 20 tambah 4 24 tambah 4 28 tambah 2 30. Jadi sigma FI kita tuh sama dengan 30. Nah, kita akan membutuhkan sigma FI dikali XI, sedangkan XI kita belum ada. Nanti untuk memudahkan kita mencari XI ini, 40 ditambah 49 dibagi 2, maka didapatkan 44 di koma 5, sedangkan 50 tambah 59 dibagi 2 itu 54,5, 60 ditambah 69 dibagi 2. Nah, untuk 70 tambah 79 bagi 2 itu sama dengan 74,5. 80 tambah 89 bagi 2 84,5. 90 tambah 99 bagi 2 94,5. Ini adalah rata-rata yang kita miliki. Yang kita butuhkan itu kan FI dikali XI, berarti FI kita 4, XI-nya 44,5, berarti yang ini dikalikan kan? Berarti 4 kali 44,5 sama dengan 178. 6 dikali 54 sama dengan 324. 10 dikali 64,5 645. 4 dikali 74,5 298. 4 dikali 84,54 sama dengan 338. 2 dikali 94,5 sama dengan 189. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 178 ditambah 304 tambah 645 ditambah 298 tambah 338 ditambah 189, hasilnya sigma FI dikali XI sama dengan 1972. Mana tadi kita sudah mendapatkan kan hasil sigma FI dikali XI itu 1972 bagi sigma FI kita kan tadi kan jumlah frekuensinya keseluruhan itu 30. Nanti sama dengan 1972 dibagi 30 sama dengan 65,73. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan dari untuk rata-rata dari
tabel kita yang ini. Soal berikutnya yaitu tentukan median dari tabel berikut, di mana 30 sampai 39 frekuensinya 3, 40 sampai 49 frekuensinya 5, 50 sampai 59 frekuensinya 2, 60 sampai 69 frekuensinya 13, 70 sampai 79 frekuensinya 25, 80 sampai 89 frekuensinya 12, 90 tambah 99 frekuensinya 20. Untuk rumus mencari median yaitu MA, di mana MA ini dilambangkan dengan median, lambang dari median. Untuk B yaitu batas bawah median, 1/2 N, N-nya ini tuh banyak median, banyak data, di mana N adalah banyak data per frekuensi kumulatif per frekuensi kelas median dikali P, di mana P ini panjang kelas. MA sama dengan, jadi kan kita membutuhkan frekuensi kumulatif, sedangkan pada tabel kita tadi belum ada frekuensi kumulatif tersebut. Di sini itu kan frekuensi kumulatif sudah 3 tetap, 3 ditambah 5 sekali 8, di sini 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 13, 23, 23 tambah 25, 48, 48 tambah 12, 60, 60 tambah 20 sama dengan 80. Jadi, untuk menentukan batas bawah, di sini kan kita akan menentukan batas bawah. Batas bawah itu dilihat dari frekuensi kumulatif terbanyak, di mana dari semua jumlah frekuensi kumulatif yang paling banyak itu 48. Kita lihat 48 ini berada di nilai berapa? Dia berada di 70 sampai 79. Batas bawah itu berarti kan 70 dikurang 0,05, mana hasilnya 69,5. Ditambah 1/2. Untuk N-nya jumlah seluruh frekuensi data itu 80. Berarti 80 dikurang frekuensi setelah yang ini, yang frekuensi kelas frekuensi kumulatif terbanyak di atasnya sebelumnya itu 23, maka di sini kita tulis 23 per kita lihat lagi frekuensi kumulatif yang paling banyak tadi itu 48 berada di frekuensi yang mana? Dia berada di 25. Berarti di sini kita tuliskan 25. Untuk panjang kelasnya yaitu kita bisa menghitung dari 30 sampai 39 itu berapa banyak? Itu 10. Atau bisa aja dengan mengurangkan yang 40 ke 30 itu hasilnya 10. Di sini kita tulis 10. Sini 69,5 maaf. Tambah, ini bisa kita coret kan, penting yang per 10 dikurang 23 per 25 kali 10 yang 69,5 tetap, tambah 40 dikurang 23 sama dengan 17, berarti 17 per 25 kali 10. 69,5 tambah 17 bagi 25 hasilnya 0,68. 0,68 dikali dengan 10. 69,5 tetap ditambah 0,68 kali 10 itu hasilnya 6,8. 6,8. Jadi 69,5 ditambah 6,8 hasilnya 76,3. 76,3. Maka hasilnya itu 76,3. Baik, soal berikutnya carilah modus dari tabel berikut, di mana modus adalah nilai yang sering muncul. Pada tabel kita sudah disediakan 31 sampai 35 dengan frekuensi 4,
36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 9, 46 sampai 50 frekuensinya 14, 51 sampai 55 frekuensinya 10, 56 sampai 60 frekuensinya 5, 61 sampai 66 frekuensinya 2. Untuk mencari modusnya, kita menggunakan rumus MO. MO ini lambang dari modus. B ini batas dari batas bawahnya kali B1 ini B1 merupakan frekuensi pada kelas modus per B1 tambah B2. B2, di mana B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya dikali P kita tuh sama yang sebelumnya, itu panjang kelas. Berarti mencari batas kelas kita lihat dari frekuensi yang sering muncul. Itu yang mana? Itu 14. 14 di nilainya berapa? Itu 64 sampai 50. Berarti batas bawahnya 64 dikurangi dengan 0,5 dapat 45,5. Untuk B1-nya itu kita lihat dari frekuensi terbanyak dikurang frekuensi sebelumnya. Berarti 14 kurang 9 itu hasilnya 5 per B1 kita tadi 5 tambah. Untuk B2-nya 14 dikurang yang sesudahnya, berarti sesudahnya 10. 14 kurang 10 hasilnya 4, hasilnya 4. Panjang kelas kita 36 dikurang 31 itu 5. Atau bisa jadi aja 31, 32, 33, 34, 35 itu semuanya 5. 45,5 tetap 5 per ini 9 per 9 kali 5 4,5 nya tetap, ini 5 dikali 5 25 per 9 tutup kurung, ini di sini tambah 45,5 tambah 25 bagi 9 itu hasilnya 2,7. 45,5 tambah 2,7 hasilnya 48,2. Nah, inilah hasil akhirnya yang kita dapatkan. Berikutnya kita akan mencari rang atau jangkauan dengan rumus J sama dengan X max kurang X min. Nah, karena data kita data kelompok, maka kita melihat X max sama X min itu melalui titik tengah antara 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, dan 46 sampai 50. Nah, gimana cara mencari nilai titik tengahnya? Kita jumlahkan aja 26 tambah 30 dibagi 2 itu hasilnya 28. Di sini 28. Sini 33. Dan yang mudah yang ini itu 38 43 dan 48. Nah, dari sini kita sudah melihat di mana yang X max-nya itu yang paling tinggi, yang banyak itu 48, berarti X max-nya 48 dan X min-nya 28. Berarti 48 dikurang 28 sama dengan 20. Maka jangkauan dari soal kita tadi itu 20. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang peluang, di mana soalnya banyak susunan benda yang dibuat dari huruf-huruf pada kata lulus adalah N-nya semua 5. Untuk KL, untuk yang lulus L-nya tuh 2. L sama dengan 2 juga. Untuk N-nya 1. Rumusnya N faktorial per
K faktorial kali A faktorial kali M. N faktorial tadi 5 faktorial per K kita 2 faktorial, L nya 2 faktorial, dan ini M itu 1, nggak usah kita buat faktorial. Jadi di sini 5 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Nah, untuk yang 2 ini coret, ini 2. Nah, jadi 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 30. Maka peluangnya adalah 30. Soal berikutnya, dari 7 orang calon pengurus Ikatan Alumni Satuan SMA akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah. Nah, di sini kan pengurus sebanyak 7 orang, berarti N-nya 10, N-nya 7. N-nya 7. Untuk rumusnya itu R kombinasi N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, N kita kan 7, berarti 7 faktorial per 7 dikurang 5, karena yang kita buatkan tuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang dibutuhkan tuh sebanyak 5 orang pengurus bagiannya kan. Jadi di sini 5 faktorial, di sini 5 faktorial. 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 5 kali 6 per 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 5 faktorial. Ini bisa kita coret, ini habis. Lalu yang untuk 2 ini habis, ini 3. Berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi banyak susunan yang mungkin terjadi itu 21 kemungkinan. Soal berikutnya adalah 2 buah dadu dilempar Andi secara bersama-samaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 dan atau bernomor yang sama. Nah, di sini NA-nya kita tuh, untuk NA itu mata berjumlah 3. Berjumlah 3 berarti NA sama yang berjumlah 3 kan ini 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, berarti 2. NA kita 2. Sedangkan rumus untuk cari peluangnya tuh PA sama dengan NA per NS. PA kita 2. Untuk NS nya tuh jumlah keseluruhan 36. Untuk NB untuk yang bernomor sama itu 11, 22, 33, 44, 55, 66. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. NP NB sama dengan NB per NS. 6 per 36. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Sama dengan 2 per 3, 6 tambah
6 per 36 kurang 0 sama dengan 8 per 36. Soal berikutnya adalah dalam sebuah kotak terdapat 8 bola dengan nomor 1 sampai 8. Sebuah bola diambil dengan ajak peluang bola terdapat nomor genap atau berjumlah nomor 7. Berarti pertama tuh yang berjumlah genap berarti 2, 4, 6, sama 8. Nanti NA-nya sama dengan 4. NS 8. NP sama dengan NA per NS. NA-nya 4 per 8. Diperkecil jadi 1 per 2. Itu NB yang berjumlah 7. Yang nomor 7 berarti 1. NP NB per NS jadi 1 per 8. Untuk PA gabungan dari A gabungan B sama dengan PA tambah PP 1 per 4 1 per 2 maksudnya tambah 2 per 8 sama dengan 5 per 8. Akhirnya